السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah membagikan ghanimah, yakni harta rampasan perang, ada seorang laki-laki yang berkepala pelontos, yakni rambutnya dicukur gundul, kemudian dahinya menonjol, kemudian pipi bagian atasnya juga menonjol, jenggotnya lebat. Dia berkata, "Ya Muhammad, berlaku adillah. Berlaku adillah." Kata Nabi SAW, "Jika aku tidak berlaku adil, lalu siapa lagi yang akan berlaku adil? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepercayaan kepadaku terhadap umat ini, lalu bagaimana engkau bisa tidak mempercayai aku?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat usulan dari seseorang. Katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang ini saya penggal lehernya?" Kata Nabi, "Jangan. Jangan. Kelak," kata Nabi, "dari keturunan orang ini akan muncul satu kaum di mana jika kalian membandingkan ibadah kalian, amal kalian dengan mereka, kalian merasa kecil di hadapan mereka. Puasa kalian, jika kalian bandingkan dengan puasa mereka, puasa kalian itu seperti tidak ada apa-apanya. Salat malam kalian dibandingkan salat malam mereka, gak ada apa-apanya dibanding dengan salat malam kalian. Padahal ini sahabat. Ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, mereka adalah suatu kaum yang datang dari arah timur Madinah. Datang dari arah timur Madinah, yaitu wilayah Irak. Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran itu hanya sebatas di tenggorokan mereka, tidak masuk ke hati mereka. Yakni bacaan-bacaannya tidak naik ke atas, dan bacaan-bacaan Al-Qurannya tidak didasari dengan pemahaman yang benar. Jadi mereka membaca Al-Quran, bagus bacaannya, tapi hanya sebatas di tenggorokan saja, hanya di mulut, namun tidak masuk di hati. Mereka ini keluar dari agama, yang merukhuna minad din, mereka keluar dari agama, yakni keluar dari ketaatan dalam beragama. Begitu mudahnya mereka keluar dari ketaatan beragama. Banyak perkara-perkara yang menyimpang yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan mereka ini keluar dari ketaatan kepemimpinan, keluar dari ketaatan penguasa. Dan mereka keluar atau melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busur. Cepat. Ya, keluarnya anak panah dari busur dan menembus binatang buruan.
Jadi anak panahnya ini menembus binatang buruh. Sehingga ketika pemilik panah itu melihat ujung dari panah itu nggak ada bekas darah dan tidak ada bekas dagingnya. Ya. Dilihat di batang panah, dilihat tidak ada bekas darah dan tidak ada bekas daging. Dilihat di bagian atas di pangkalnya, yaitu yang bulu-bulu yang ada di atas panah, itu juga tidak ada bekas darah dan bekas daging, menunjukkan bahwa gak ada sama sekali pengaruh bekas dari dia belajar agama, gak ada pengaruhnya. Ya, bisa jadi satu karena riya beragama, ya, dasar karena riya. Bisa jadi hanya sebagai kebanggaan semata dengan niat yang salah, hanya ingin disanjung, ya, ingin dipuji. Nah ini kaum muslimin. Makanya Ibnu Katsir dalam kitab Fadhailul Quran memasukkan hadis ini dalam bab riya dalam membaca Al-Quran, atau hanya sekedar membangga-banggakan diri, ya, dengan membawa hadis ini. Alias banyak di antara kaum muslimin yang satu tidak mau belajar agama, ini buruk tentunya. Ada lagi yang belajar agama tetapi sesuai dengan akal pikiran mereka, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak mau merujuk kepada para salafus saleh, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Ya, lihat yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Ini gambaran dari orang-orang Khawarij. Gambaran dari orang-orang Khawarij. Mereka beragama sesuai hawa nafsu mereka. Makanya orang-orang Khawarij, pertama, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Dia kekal di neraka. Mereka berpendapat bahwa boleh memberontak, mengangkat senjata untuk penguasa. Sehingga Utsman bin Affan tidak lepas dari makar mereka, dari tindakan brutal mereka. Utsman bin Affan. Mereka membawa kalimat-kalimat yang terlihat bagus secara zahir, tapi buruk pada hakikatnya. Yaitu la hukma illa lillah. Tidak ada hukum yang harus ditegakkan di muka bumi ini melainkan hukum Allah. Lalu mereka muatkan syiar mereka dengan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Maka kata Ali bin Abi Thalib, syiar mereka tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Ini perkataan hak tetapi dimaksudkan pada kebatilan. Dan berapa banyak orang kaum muslimin mengangkat syiar-syiar yang tampak kelihatannya bagus, tapi di balik itu sebenarnya pada hakikatnya rusak. Nah, oleh karena itu, kenapa kita berkumpul di tempat ini dalam setiap pekan atau berapa kali dalam sepekan, ya, untuk memahami agama kita, biar paham. Ya. Umur kita ini ringkas, sementara soal-soal agama ini begitu banyak yang belum kita ketahui. Ya, sahabat Jabir misalnya harus berjalan 1 bulan dari Madinah ke Syam hanya karena ingin mendengarkan satu hadis. Khawatir dia meninggal dunia sebelum mendengar hadis itu. Jangan-jangan hadis tersebut mengandung perintah atau larangan. Nah, seperti itu kaum muslimin. Baik, alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kitab Tamamul Minnah tentang beberapa persoalan-persoalan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Poin ke-151. Dan ini adalah pertemuan yang ke-31. Ya. Di mana setiap pertemuan kita membahas 5 atau mengangkat 5 poin. Baik. Poin ke-151. Wattafaqa ahlus sunnah ala qiyamil af'alil ikhtiyarati billahi ta'ala wa annahu fa'alun lima yurid. Ahli sunnah sepakat, alias tidak ada yang berbeda di sini kecuali pelaku batil, kelompok sesat. Ahli sunnah sepakat
atas tetapnya af'al ikhtiyariyah, yakni perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia berkuasa, Dia maha kuasa, berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Dia maha kuasa, berbuat apa saja yang dikehendaki. Apa maksud pengarang di sini? Bahwa Allah itu fiilnya, perbuatan-perbuatannya bersifat ikhtiyariyah, bersifat pilihan. Sifat-sifat fi'liyah kaum muslimin itu atau bahasa lainnya disebut dengan istilah af'al ikhtiyariyah. Seperti yang kita sudah bahas, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah itu memang sesuatu yang sudah melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah melekat. Kalau sifat fi'liyah, bahasa lainnya adalah af'al ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan. Yakni kalau Allah menghendaki, hal itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak terjadi. Nah, ahli sunnah menetapkan itu. Semisal nuzul, sifat nuzul. Nuzul ini bukan sifat-sifat, bukan sifat zat, tapi sifat perbuatan. Allah turun ke langit dunia. Nah, ini sifat atau fiil ikhtiyariyah, ya, perbuatan, sifat yang bersifat pilihan. Allah jika berkehendak turun ke langit dunia, Allah turun. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak turun. Begitu juga dengan istiwa. Allah itu istiwa di atas ars. Nah, istiwa ini bukan sifat zat, tapi sifat fiil, fiil yang bersifat pilihan. Karena sebelum terciptanya langit dan bumi, ya, Allah tidak beristiwa karena belum ada langit dan bumi. Tidak istiwa di atas ars. Ya, karena ars ini adalah makhluk. Allah sekehendaknya Dia mau beristiwa atau tidak, itu kehendak Allah. Itu namanya fiil ikhtiyariyah, perbuatan yang bersifat pilihan. Begitu juga dengan ityan, maji yang sudah kita bahas kemarin. Allah datang pada hari kiamat, sementara malaikat berbaris. Datangnya Allah ini bersifat pilihan. Jika Allah menghendaki, ya, jika tidak menghendaki tidak terjadi. Begitu juga dengan marah. Begitu juga dengan ridha. Maka semua itu adalah sifat-sifat fi'liyah ikhtiyariyah, af'al ikhtiyariyah. Dan hadis-hadis tentang keberadaan ini alhamdulillah sudah kita bahas. Alhamdulillah, tentang Allah datang, Allah turun, sudah kita bahas. Ya. Baik, ini semua penting, ini perlu kaum muslimin. Sifat zat, sifat fi'il, agar kita tidak rancu. Karena ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, mereka yang memulai membuat beberapa istilah-istilah yang membingungkan umat, sehingga ulama-ulama ahli sunnah harus meluruskan itu dengan membuat istilah-istilah yang bersifat tandingan. Nah, semisal Al-Quran kalamullah. Dulu di masa para sahabat tadi, di Al-Quran kalamullah. Lalu ahlul bid'ah membuat istilah tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan, ya, sehingga mereka bermunculan dan berkata Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal sebelum-sebelumnya ini tidak dibahas. Anda buka perkataan sahabat, tidak ada. Perkataan tabi'in tidak ada. Ya. Lalu setelah itu muncul para ahlul bid'ah. Nah, akhirnya di sana muncul ahli bid'ah, di sana muncul ahli sunnah. Dulu ahli bid'ah model seperti ini pendukungnya juga banyak. Pintar, cerdas. Pintar, cerdas. Diunggul-unggulkan. Bukan cuma rakyat jelata, bahkan penguasa pun melihat secara akal dia cerdas. Tetapi beragama kan bukan sandarannya dengan akal manusia. Bersandarkan dengan wahyu. Dan melihat apakah ini sudah ada pendahulunya. Apakah ada sahabat tabi'in yang mengucapkan hal tersebut. Nah, akhirnya muncul ahli sunnah. Ya.
Di sana muncul yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini perkataannya, ucapannya, ini jika dinilai, ditimbang, sama dengan ucapan para tabi'in, para sahabat dalam kelurusan apa? Kelurusan manhaj. Makanya kita mencukupkan dengan persoalan-persoalan akidah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, seperti itu kaum muslimin. Baik. Kemudian setelah ada pembincangan Al-Quran itu makhluk atau bukan, muncul belakang-belakangan lagi dengan ungkapan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ucapanku, aku melafadzkan Al-Quran ini adalah makhluk. Nah, ini benar tidak ucapan seperti ini? Karena kaum muslimin di masa itu penguasa juga agak keren. Siapa yang tidak berkata Al-Quran itu makhluk itu ditebas batang lehernya atau dipenjarakan. Sehingga muncul ucapan lafadzku terhadap Al-Quran. Boleh jadi cari selamat. Lafadzku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk. Padahal ini juga salah. Lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ketika saya melafadzkan Al-Quran itu katanya makhluk. Salah. Kita katakan bahwa apa yang diucapkan dengan menggunakan alat mulut, lidah, betul itu makhluk. Tetapi apa yang diucapkan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang ahli sunnah, apa yang tertulis di kertas itu adalah kalam Allah. Apa yang diucapkan oleh mulut itu adalah kalam Allah. Apa yang kita hafalkan di dada kita itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang dulu di awal-awal. Nah, beda akhirnya bikin masalah-masalah baru lagi. Baik. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa lafadzku terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, dia juga beda. Loh, kok yang ini salah? Bilang lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, bilang lafadzku terhadap Al-Quran bukan makhluk, ini juga beda. Kenapa dikatakan beda? Karena para salaf, sahabat tabi'in gak pernah ada yang memunculkan persoalan. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang istiwanya Allah, kata Imam Malik, istiwa itu maklum. Istiwa itu sudah maklum di kalangan bangsa. Sebagaimana misalnya kita ditanya, si fulan berendam di sumur, atau si fulan pemberani. Kita sudah maklum pemberani itu kayak apa, orang berendam di sumur itu kayak apa, maklum sudah, nggak perlu dirinci. Nah, ketika Imam Malik ditanya istiwa itu seperti apa, kata Imam Malik istiwa itu maklum. Bertanya tentangnya adalah beda. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu disebut dengan beda. Nah, seperti itu. Nah, ini juga salah. Nah, sampai di sini akhirnya para ulama berkata bahwa Allah itu punya dua sifat. Ada sifat zat, ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itulah istilah lainnya adalah af'al ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan pilihan, atau bahasa lainnya sifat fi'liyah. Nah, seperti itu kaum muslimin. Kalau Allah hidup itu fi'il atau zat? Sudah pasti zat. Karena Allah ini maha hidup. Baik, poin yang kedua. Wattafaqu ala anna sifatil af'ali qadimatun naw wa hadisatul ahad. Mereka sepakat bahwa para ulama sepakat bahwa sifat-sifat fi'il itu, sifat-sifat afal itu dari sisi jenisnya atau disebut dengan istilah naw dalam bahasa Arab itu sudah ada sejak dahulu kala tanpa ada permulaan. Sedang jika ditinjau dari sisi satuan-satuannya atau di sini disebut ahad, hadisatul ahad,
senantiasa bersifat baru, terbarukan. Ya, tenang saja, nanti kita akan jelaskan. Ini memang agak butuh sedikit memahami dengan keras. Ya. Maka kata penulis, fatujaddidu sifatil fi'li fi waqtin duna waqtin, maka sifat-sifat fi'il ini menjadi baru di satu waktu dan tidak di waktu yang lain. Jadi sifat fi'il ini menjadi baru di satu waktu dan tidak menjadi baru di waktu yang lain. Sampai sini belum jelas, bukan? Kita lanjutkan. La yuqalu fihi, tidak boleh dikatakan padanya, yakni fi'il Allah, innahu ta'ala ittasafa bi sifatin kana faqiduha. Allah tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu menyandang satu sifat yang sebelumnya tidak ada. Tidak boleh. Allah menyandang satu sifat yang sebelumnya sifat itu tidak ada. Tidak boleh. Ya. Au kanat mumtani'atun fi haqqihi, atau dia terhalang dengan sifat tersebut. Ya, dia terhalang sebelumnya dengan sifat tersebut. Au fa'ala fi'lan, atau Allah melakukan suatu perbuatan kana mumtani'an fi haqqihi, di mana sebelumnya dia terhalang menyandangnya. Kama yaz'umu ba'du ahli kalam, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ahli kalam. Bal fi'lu mumkinun fi haqqihi ta'ala fi kulli waqtin. Bahkan sebaliknya, atau yang benar, bahwa sifat perbuatan itu memungkinkan bagi Allah pada setiap waktunya. Li'annal fi'la kamalun, karena adanya fi'il itu menunjukkan kesempurnaan, wa adamuhu naqsun, dan ketidakadaannya adalah kekurangan. Lakinnahu yaf'aluha subhanahu wa ta'ala mata sya'a jalla wa ala, akan tetapi Allah melakukannya kapan saja dia kehendaki. Sampai sini paham? Agak paham ya? Ada nyambung apa? Ya, mungkin agak rumit bahasan ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Namanya kita lagi belajar, lagi belajar memahami sesuatu. Baik. Jadi temanya sebenarnya di sini pembahasan ini, bahwa fi'il Allah itu ada qadimatun naw wa hadisatul ahad. Jadi fi'il Allah itu seperti itu, qadimatun naw wa hadisatul ahad. Nah, maksudnya mungkin lebih cocok kita beri contoh. Ya. Semisal sifat kalam Allah. Ya, kalam itu kan berbicara. Ya, kalam Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan dua pengertian padanya, sifat kalam. Ya. Pertama, sifat kalam dengan pengertian sebagai lawan dari bisu. Jadi kalau Allah berbicara, ini lawan daripada pengertian pertama adalah lawan dari bisu. Ya, orang bisu. Ini berbicara, yang ini bisu. Kebalikannya, ini bisu, berarti ini berbicara. Nah, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berbicara. Dalam arti Allah itu bukan zat yang bisu. Ya. Allah Ta'ala berbicara sejak dahulu tanpa awal, sejak dulu. Beda dengan manusia. Nanti berbicara kalau sudah mencapai usia tertentu. Mungkin usia 2 tahun atau 3 tahun baru bisa berbicara, alias didahului dengan ketidakadaan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berbicara, itu sudah ada sejak zaman azali, tanpa didahului dengan ketidakadaan. Ya, mulai jelas ya? Nah, lanjut. Jadi Allah berbicara sejak dahulu tanpa awal dan terus menerus. Allah itu maha berbicara. Jadi tidak disifati bisu. Dengan kata lain, sifat kalam dengan pengertian semacam ini sifat zat atau sifat fi'il? Sifat zat.
Betul, ahsan tuh. Ya, jadi kalau sifatnya seperti itu berarti itu sifat zat. Ya, baik. Karena Allah Ta'ala terus menerus bersifat seperti itu, dengan sifat yang sudah ada sejak dahulu. Dengan pengertian inilah kaum muslimin, ini yang disebut dengan qadimatun naw. Qadimatun naw, pada kalimat ulama sepakat bahwa fi'il Allah itu qadimatun naw, jenisnya itu sudah ada sejak dahulu kala. Secara jenis sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Jadi ingat, kita mau nyasar cuma ungkapan ini sebenarnya yang kita mau fokus. Nah, sekarang kita pindah ke sisi yang kedua, pengertian yang kedua. Bahwa sifat berbicara dengan pengertian, jadi Allah itu berbicara tadi lawan kata dari bisu. Nah, sekarang sifat berbicara dengan pengertian sebagai lawan dari kata diam. Ya. Jadi berbicara lawan dari kata diam. Yang sebelumnya berbicara lawan dari kata bisu. Ya, baik. Nah, Allah Ta'ala Maha berbicara dalam arti tidak diam. Allah Ta'ala berbicara kapan saja Allah kehendaki, dengan bahasa apa saja yang Dia kehendaki, dengan topik apa saja yang Dia kehendaki, dengan siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Bisa-bisa kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Musa alaihissalam? Yaitu ketika Allah berkehendak untuk berbicara dengan Nabi Musa, dan setelah Musa diangkat menjadi Nabi kan? Ya. Dan sebelum Musa alaihissalam itu ada, Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Sebelum Nabi tidak ada di dunia ini, Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Nah, ketika Allah berkehendak, ketika Musa sudah lahir, Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian kedua ini. Jadi satuan-satuannya bersifat baru. Ya, yang begini ini sifatnya baru, bukan qadim. Ya. Karena Allah berbicara dengan topik tertentu setelah sebelumnya tidak membicarakannya. Nah, jadi kalau mau diulangi lagi ini kalimat, ulama sepakat bahwa sifat fi'il Allah itu adalah qadimatun naw. Ya. Jenisnya sudah ada sejak dulu kala. Ya. Tetapi haditsatul ahad, satuan-satuannya. Jadi ketika Nabi Musa mau berbicara ke Nabi Muhammad, ini satuan-satuannya. Mau berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Ibrahim, ini satuan-satuannya. Nah, ini satuan-satuannya disebut baru. Ini yang baru. Tapi kalau jenisnya perkataannya itu sudah sejak zaman dahulu kala. Nah, seperti itu kaum muslimin. Sementara yang di bawahnya ini nggak usah dibahas. Ya, yang ini kalimat di bawah-bawahnya nggak usah. Nah, tapi kalau ini sudah kita paham, kita lanjutkan bacaannya, insya Allah kita mulai paham. Nah, coba kita ulangi. Ulama sepakat bahwa sifat-sifat perbuatan Allah itu dari sisi jenisnya telah ada sejak dahulu kala, tanpa ada permulaan. Sedang dari sisi satuan-satuannya itu senantiasa terbarukan. Paham sampai situ? Ya, ya. Baik. Maka sifat-sifat fi'il ini menjadi baru di satu waktu dan tidak baru di waktu yang lain. Nah, paham lagi sampai kalimat itu? Baik, lanjut lagi. Tidak boleh kita berkata tentang fi'il Allah, tidak boleh kita berkata bahwa Allah menyandang satu sifat yang sebelumnya tidak ada. Tidak boleh. Ya, bahwa Allah ini berbicara ini masih baru, dulu nggak ada. Salah. Ya. Atau Allah terhalang menyandang sifat itu sebelumnya, atau dia terhalang sebelumnya dengan sifat tersebut. Juga nggak boleh ngomong gitu, karena itu sudah ada sejak zaman dahulu. Atau nggak boleh juga kita berkata Allah melakukan suatu perbuatan yang mana sebelumnya dia terhalang menyandang sifat tersebut, dia terhalang dengan perbuatan tersebut. Nggak boleh juga. Karena kenapa kaum muslimin kita ngomong ini seperti ini?
Karena ahlul kalam ini yang mereka mengandalkan logika, mereka itu berkata bahwa perbuatan Allah itu ada yang memang Allah tidak bersifat dulu, baru sekarang baru di ini. Itu ahlul kalam. Nah, kalau kita tidak, ini karena zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang, kalau kita masuk di tingkat akademis, pemikiran seperti ini muncul bahwa ada sifat Allah itu baru. Sifat Allah itu ada baru yang dulu tidak pernah ada, baru kali ini ada. Masa sih kayak ngono? Kan nggak mungkin kamu sendiri. Makanya kita katakan bahwa jenisnya itu sudah sejak zaman azali, ya, qadimatun nau', tetapi satuannya adalah bersifat baru. Itu yang dimaksud. Memang capek kita kalau ngomong sama ahlul kalam. Ya, tapi antum juga mempelajari ini bukan apa-apa, kecuali kalau suatu waktu nanti, ya, antum misalnya masuk di dunia seperti ini, membaca sesuatu, antum alhamdulillah tidak mudah terpengaruh, tidak terbawa arus, karena sudah paham. Atau mungkin ada anak kita yang kuliah di sekolah-sekolah agama, di perguruan tinggi, lalu pulang-pulang kok kayak ngono caranya. Bahwa ini ada baru, ya, sifat Allah ada baru, tak tunjukkan ya. Nah, kita katakan mana ada yang baru? Enggak ada yang baru. Ya, baik. Sekarang masuk poin 153. Nah, jadi bandingkan dari ketika sebelum kita bahas tadi, kita nggak mengerti kemana arahnya. Nah, setelah ada penjelasan dari para ulama kita, baru kita paham, oh ini yang dimaksud. Sekarang poin yang ketiga. Wattafaqa as-salaf, ya, salaf sepakat ala anna sifatil ikhtiyariyati, bahwa as-sifatil ikhtiyariyata, bahwa di antara sifat-sifat fi'il Allah itu ma huwa muta'addin, ya, ada yang sifatnya muta'addi, ya, memiliki objek, ya, semisal kal-khalqi, semisal mencipta, kan ada objeknya, ada sasaran objeknya, yaitu makhluk. Allah memberi, berarti ada sasarannya, ya, ada objeknya, dan semisalnya. Wa minna, dan di antara sifat fi'il Allah itu ada yang sifatnya lazim. Lazim itu artinya dia tidak membutuhkan pada objek, tidak ada objeknya. Semisal istiwa, Allah turun, kemudian Allah datang, ya. Allah turun, Allah datang, atau Allah hidup, nggak butuh pada, ya, baik. Kaum muslimin untuk memahami ini, coba kita konsentrasi dengan berkata seperti ini, bahwa dalam mengimani asma wa sifat itu ada 3 rukun. Saat kita mengimani asma wa sifat, pertama, beriman dengan nama tersebut. Jadi kalau Allah menyebutkan namanya, sifatnya, imani nama itu. Satu, misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, imani itu. Ini ketika kita berhadapan dengan nama dan sifat Allah, itu rukunnya seperti itu. Anda imani itu. Yang kedua, Anda harus mengimani makna dan sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi Allah punya nama Ar-Rahman, nah di dalamnya ada makna-makna yang terkandung, itu kita imani. Sementara yang ketiga, mengimani asar yang timbul dari nama tersebut, pengaruh yang timbul dari nama itu, ada pengaruhnya. Ya, semisal Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, berarti ada yang diberi. Nah, itu yang disebut asar. Itu ada asarnya, ada pengaruhnya kepada asar yang ditimbulkan dari nama tersebut. Semisal Allah marah, berarti ada yang menjadi objek dalam hal ini, ada yang disasar, ya, orang yang misalnya durhaka, gitu. Begitu juga Allah Maha mendengar, berarti ada yang didengar, ada yang disasar, orang yang berbicara sembunyi-sembunyi, orang berbicara terang-terangan, orang ini dan sebagainya. Nah, itu rukun iman.
Nah, jadi beriman terhadap nama sifatnya, yang terkandung di dalamnya, dan asar pengaruh yang timbul dari nama tersebut, itu kita iman. Nah, ini yang disebut dengan asar pengaruh yang timbul dari nama itu yang disebut dengan muta'addi. Itu yang disebut dengan muta'addi. Bahasanya muta'addi. Ya. Nah, kalau ternyata dia tidak memiliki asar, berarti rukunnya cuma 2. Beriman dengan nama itu dan apa yang dikandung di dalamnya. Semisal Allah itu zat yang maha hidup, ya kita imani itu Allah maha hidup, dan kandungan yang di dalamnya. Terus tidak ada asarnya, ya. Tidak ada asar, berarti ya sudah cukup 2. Yang tidak ada asarnya itu disebut lazim. Yang tidak ada asar yang timbul itu disebut lazim. Nah, kaum muslimin ini sama juga dalam ibadah. Ini kita lepas dari masalah asma wa sifat. Ada perbuatan yang muta'addi. Perbuatan muta'addi itu ibadah yang bersifat sosial. Ini pahalanya lebih besar dengan pahala yang sifatnya individu. Ya, pahalanya lebih besar. Semisal ada seorang yang pelacur yang meminumkan anjing. Dia minumkan air dengan anjing yang kehausan. Allah Akbar. Ada orang yang menyingkirkan duri dari jalan karena ini ada sangkut pautnya dengan orang. Katanya dia melihat orang ini berjalan mondar-mandir di dalam surga hanya karena duri yang disingkirkan dari jalan. Anda zakat, itu namanya ibadah sosial, itu ibadah muta'addi namanya, punya efek kepada orang lain. Nah, ada sholat, itu kan individu kita, ya, sholat, kita puasa, itu individu kita. Walaupun mungkin ada pengaruhnya juga orang lain nanti, tapi ini lebih kepada individu. Nah, sekarang sifat Allah itu ada lazim, ada yang muta'addi. Muta'addi itu memiliki objek, ada objeknya, ya. Atau kalau bahasanya sih, kalau tepatnya butuh pada objek, ada sasarannya. Tapi kalau yang tidak ada sasarannya itu disebut dengan istilah lazim. Nah, jadi sifat Allah yang bersifat ikhtiyar ini ada 2, mengandung makna 2. Ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Alhamdulillah. Bisa dipahami yang ini? Nah, insyaallah alhamdulillah. Poin yang keempat. Wa ajma' salaf sepakat ala itsbat sifatir rijli wal qadam. Sepakat atas tetapnya sifat rijli, kaki, qadam, tetapnya sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah punya tangan, ada wajah, ada kaki. Ini sifat zat atau sifat fi'il? Sifat zat. Nah, ya. Tentu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, tentu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama kaum muslimin ketika kita berkata Allah mendengar. Sama, makhluk juga mendengar, Allah juga mendengar, tapi berbeda pendengaran antara makhluk dengan Allah. Melihat, makhluk juga mendengar, tapi berbeda di antara keduanya. Allah memiliki tangan, dan kedua tangan Allah itu tangan kanan. Kemudian Allah memiliki jari-jari. Hati seluruh hamba itu ada di antara 2 jemari Allah Subhanahu. Kita tetapkan semua. Tetapi kita tidak menyamakan antara jari-jari Allah dengan jari-jari makhluk. Cukup sampai situ pahami. Tetapkan saja seperti itu. Gak usah kemana-mana. Sebagaimana para pelaku bid'ah yang mencoba memaknai jari-jari, wajah, itu dimaknai. Ya. Jari-jari seperti apa? Kalau Allah itu punya jari-jari, berarti kayak manusia. Nah, ini berarti menyamakan antara Allah dengan makhluk, dan itu tidak boleh, pantang bagi kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Apa yang datang dari Allah itu tidak ada yang sama. Ya, jelas ya? Ya, baik. Pertanyaannya sekarang, benarkah Allah mempunyai kaki? Jawabnya benar, tanpa ada keraguan. Alhamdulillah, secuil pun tidak ada keraguan. Dan tidak perlu ditakwil. Apa dalil Allah memiliki kaki? Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
la tazalu jahannam taqulu hal min mazid. Jahannam itu ngomong terus, neraka jahannam itu ngomong. Masih ada nggak tambahan? Masih ada nggak tambahan? Ya. Masih minta terus tambahan. Terus dimasukkan terus umuni neraka dalam neraka jahannam. Hatta yada'a Rabbul Izzah fiha qadam, hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di sana, di jahannam. Enggak usah bayangkan, kalau kakinya kena neraka jahannam terbakar ya Allah. Itu semua pemikiran yang liar, pemikiran para ahlul bid'ah, enggak usah. Ya. Baik. Fataqulu qattin qatt wa izzatik. Cukup ya Allah, demi kemuliaan. Ya. Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Akhirnya mereka pun saling berhimpit-himpitan. Manusia yang ada dalam berhimpit-himpitan di neraka jahannam. Atau hadis Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu berdebat. Surga dan neraka berdebat, yakni mana yang paling unggul di antara keduanya? Ya, apakah yang unggul itu surga? Apakah yang unggul itu neraka? Kata neraka, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Katanya di sini nih tempat ini, tempatnya orang-orang yang congkak dan sombong. Ya, yang orang-orang yang dulu gagah di dunia, angkuh sombong, sini nanti tempatnya. Ya, di sini nanti tempatnya neraka ini. Alias ini kebanggaan kaum muslimin. Ya, untuk menghukum orang-orang yang sombong. Ya. Kata surga, wa qalatil jannah. Lalu berkatalah surga, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kata neraka, kata surga, sedang aku, gak ada yang memasuki aku selain orang-orang yang lemah, yang hina dalam pandangan manusia. Ya, orang-orang lemah, kebalikan dari orang-orang yang congkak dan sombong. Ya. Nah, lalu Allah menengahi perdebatan di antara keduanya. Kata Allah kepada surga, anti rahmati. Wahai surga, engkau ini rahmatku. Arhamu biki man asa'u min ibadi. Aku denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Ya, denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi siapa di antara hamba-hambaku yang aku rahmati, sudah tak kasih kenikmatan. Sementara engkau wahai neraka, kau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Nah, baik. Dan masing-masing keduanya ada isinya, kata Allah. Masing-masing ada semua isinya, masing-masing. Surga ada isinya, neraka ada isinya. Baik. Fa amman nar, adapun neraka, fala tamli'u hatta yad'a rijlahu. Adapun neraka itu tidak penuh-penuh. Terus terisi. Ya, terus terisi hingga apa? Hingga Allah meletakkan kakinya di sana. Nah, bayangkan dari 1000 utusan surga cuma satu, yang 999 ada neraka. Antum coba hitung sekarang pelaku orang kafir dengan muslim ada berapa jumlahnya? Sebanyak orang kafir dari masa ke masa. Walaupun ada prediksi nanti tahun 2000 sekian Islam nanti lebih banyak daripada Islam menjadi agama terbesar nanti. Tapi kalau digabung semua orang-orang kafir yang menyimpang ini, ya Nasara, ya Yahudi, belum lagi yang orang Persia, belum lagi ini sudah berapa banyaknya? Ya baik. Nah sekarang kita bahas orang Islamnya. Yang orang Islam, ahli tauhid dari kalangan muslimin sedikit. Yang pelaku kesyirikan, aduh ampun banyak sekali. Nah, sekarang yang bukan pelaku syirik misalnya, pelaku bid'ahnya wakil dibanding yang mau betul-betul konsisten terhadap sunnah.
Sekarang sesama ahli sunnah, di antara mereka banyak yang riya dalam beramal. Sudah amal benar, benar amal, tapi riya, hanya ingin berbangga-bangga. Nah itu lagi kaum muslimin. Jadi yang masuk surga ini sedikit. Ya, makanya di sini disebutkan, adapun neraka itu nggak penuh-penuh, nggak bisa penuh, terus dilemparkan. Hal min mazid, lemparkan lagi, lemparkan. Ya. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah memang memiliki kaki. Nah, barulah kemudian penuh. Adapun surga ya juga. Kalau surga ini ya, fa inna Allah azza wa jalla yunsi'u la khalqa. Setelah semua orang masuk surga, Allah menciptakan makhluk yang baru lalu dimasukkan ke dalam surga. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia. Walaupun nanti ada dari penduduk neraka yang juga dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Nah, jadi ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka karena syafaat batal masuk neraka. Nah ini menggembirakan. Ada orang yang sudah ditetapkan masuk neraka dan masuk neraka sampai di neraka dia sudah hangus, sudah kayak arang. Ya, tapi dia ahli tauhid, memiliki ketauhidan, dia ahli tauhid. Maka orang ini pun dikeluarkan, dia mendapat syafaat, keluar dari neraka lalu dicampakkan di nahrul hayat, di sungai kehidupan. Jadi kulitnya itu tumbuh baru, menggantikan kulit-kulit yang gosong. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Waliyahzubillah, wis jangan kayak gini wis. Nah, itu syafaat. Nah, untuk syafaat ada lagi syafaat uzma. Ada lagi syafaat sudah depan pintu surga, nggak bisa masuk ke surga, belum bisa. Nah, syafaat ini khusus dimiliki oleh Nabi. Nabi lah yang memintanya dan Allah akan membukakan untuk Nabi kita, barulah orang-orang dipersilakan ke surga. Dan yang pertama kali masuk adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang paling akhir, tapi masuknya paling awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu syafaat. Jadi sudah depan pintu surga. Ada lagi syafaat, surganya rendah, diberi syafaat, akhirnya surganya tingkatannya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Baik kaum muslimin. Jadi dengan hadis-hadis ini sudah cukup lah. Kita ini walaupun satu hadis ya sahih, sudahlah, gak usah 1000 dalil, satu dalil sudah cukup. Beda ahlul bid'ah. Antum kasih 1001 dalil untuk mengatakan ini loh dalilnya Allah miliki, nggak akan percaya. Ya, karena apa? Ya persiapan hati, menerima atau tidak menerima. Yang terakhir kaum muslimin, poin 155. Wa ajma'u, mereka sepakat ala annaha min sifatin, dan bahwa rijl ini, kaki ini termasuk dari sifat zat. Saya ingatkan kembali bahwa sifat zatiyah itu adalah sifat yang selalu melekat, menyertai zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, sifat zat itu sifat yang selalu menyertai Allah, tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kaum muslimin, kita sudah membahas 5 poin yang berat. Ya, karena ada kadang poin-poin yang mudah dipaham. Kayak poin terakhir, antum walaupun sambil tutup mata paham sudah. Ya. Begitu juga dengan poin yang sebelum terakhir, poin yang keempat. Ya. Kalau ini cuma butuh keimanan, kalau poin yang keempat. Nah, poin ketiga butuh mikir. Ya, butuh mikir. Ya, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga dan kedua itu butuh mikir. Ya, yang konsentrasi penuh paham. Yang pikiran melayang-layang ke sana kemari agak berat untuk memahaminya. Tapi alhamdulillah semua ikhwan di sini tampaknya begitu semangat untuk memahami apa yang sedang kita kaji malam ini. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas sifat-sifat Allah yang lain, di mana kaum muslimin kita akan mendalami, mengetahui lebih dalam, ya, mengetahui lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Mana pelaku ahli sunnah dan mana ahlul bidah. Ada pertanyaan? Kalian bersilakan.
Ya. Kata wajib dengan Ijma. ittifaq. Ya baik. Antara ittifaq dengan ijma itu sebenarnya kalimat sinonim. Sinonim, yakni sama antara ijma dan ittifaq. Ya, ittifaqal ulama. Jadi ittafaqal ulama sepakat. Nah, ada lagi ungkapan mayoritas sepakat. Ya. Ajma ulama sepakat. Nah, berarti insya Allah kalimat-kalimat ini sama dengan kalimat ini fardu, yang ini wajib. Walaupun sebagian di antara ulama ada yang bilang kalau fardu itu sesuatu yang datang dari Allah kewajibannya, sementara kalau wajib itu sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sama insya Allah tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, jadi ittifaq dengan ijma, atau boleh jadi ittifaq di sini. Ittifaq di sini alias dia tidak menelusuri semua ulama, tetapi melihat sebagian besar ulama-ulama besar sudah ini, akhirnya disebut dengan ittifaq. Nah, seperti itu. Insyaallah.